Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Aldila Vidya di Berendo. Edisi hari ini Selasa 2 September 2025. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting ini berkaitan dengan UMKM sehat. Seperti yang kita dapatkan data dari Badan POM menunjukkan bahwa saat ini pengawasan dan obat dan juga makanan saat ini terus dilakukan agar produk yang beredar di tengah masyarakat, khususnya juga masyarakat di Bengkulu dapat terjamin secara mutu, keamanan dan juga kualitasnya. Di Bengkulu sendiri saat ini UMKM makanan dan juga minuman terus tumbuh, termasuk inovasi minuman berbahan rempah yang sangat potensial. Pemirsa, hari ini kita akan bahas tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Bersama dengan kita tentunya di studio TVRI Bengkulu, kita sapa terlebih dahulu. Di sebelah saya sudah hadir Kepala BPOM Bengkulu Bapak Yogi Abaso Mataram. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa nih Pak Yogi, kalau ngomongin soal obat dan makanan, ini pasti masyarakat sudah nggak asing sama Pak Yogi. Soalnya udah sering dapat sosialisasi nih berkaitan dengan obat dan juga makanan. Boleh Pak mungkin disapa-sapa dulu Pak pemirsa TVRI di rumah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Yogi Abaso Mataram, Kepala Balai POM di Bengkulu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Pak Yogi, ini kita berbincang seputar dengan UMKM sehat. Tapi sebelum itu mungkin kita ulik sedikit ya Pak ya, untuk di Bengkulu saat ini kondisi obat dan juga makanan yang beredar di tengah masyarakat itu seperti apa Pak? Apakah sudah terjamin secara mutu, kualitas, keamanannya Pak? Betul, jadi untuk obat dan makanan yang beredar di Bengkulu, alhamdulillah sebenarnya untuk yang produk-produk TMS itu skalanya sangat kecil ya. Karena memang profil geografis dari Provinsi Bengkulu ini bukan jalan lintas seperti itu. Memang tempat tujuan, sehingga peredaran-peredaran obat dan makanan ilegal itu biasanya kami jumpa berkisar ada di daerah-daerah perifer. Untuk di kota Bengkulu dan di kota-kota besar yang ada di Bengkulu memang presentasinya memang kecil gitu, sedikit begitu. Namun demikian tetap kita perlu kewaspadaan dari masyarakat ya, untuk selalu ceklik kan gitu ya, cek kemasan, label, izin edar kadaluarsa sebelum membeli barang. Jadi kalau misal dilihat saat ini kondisinya sudah ya lebih baik gitu ya Pak ya untuk di Bengkulu sendiri ya Pak. Nah masyarakat sendiri ketika melihat misalnya ada obat ya yang sering beredar ya Pak ya, yang berbahaya itu kan sering seperti kosmetik. Kalau perempuan nih sering kosmetik yang palsu gitu-gitu Pak. Nah itu seperti apa sih mungkin Bapak melihat dari BPOM sendiri di Bengkulu Pak situasinya? Ya, jadi kami sering sampaikan kepada masyarakat, pertama-tama hati-hati sebelum membeli kosmetik. Ya kan? Kalau kosmetik itu didapat harganya lebih murah daripada yang biasanya, itu perlu dicurigai. Jangan-jangan kosmetiknya itu palsu atau tanpa izin edar Badan POM. Yang kedua, kalau beli kosmetik itu belilah di sarana-sarana resmi. Kan banyak di Kota Bengkulu ya, gitu. Yang ofisial banyak ya seperti itu. Jadi jangan membeli barang itu dari sumber-sumber yang tidak resmi, yang kita tidak tahu sumber pengadaan barangnya dari mana. Banyak di Kota Bengkulu untuk sumber-sumber resminya, belilah di sumber resmi untuk mencegah terbelinya kosmetik yang ilegal, palsu gitu ya Pak ya? Atau bahkan mengandung bahan berbahaya merkuri. Iya, karena kan sering sekali ini melihat bahwa harganya murah ya Bapak ya. Jadi mereka sering membeli kosmetik yang dia itu terbilang murah, pada akhirnya ternyata palsu gitu. Betul. Biasanya kosmetik yang murah ini satu tidak ada nomor izin edarnya. Yang kedua, mereka itu mencatut nama-nama produk-produk yang terkenal. Seperti itu, yang kadang-kadang seperti itu. Padahal mungkin produk tersebut tidak pernah dia mengeluarkan krim siang malam, atau produk tersebut tidak pernah mengeluarkan bedak. Tapi anehnya udah produk yang namanya terkenal tapi dia punya produk-produk murah seperti itu. Nah, itu sudah dipastikan dia ilegal. Oke, Bapak nih kalau kita ngobrol soal obat dan makanan seru ya Pak ya di Bengkulu karena langsung berkaitan dengan masyarakat. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak ya, kita kasih masa setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.